Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa RCTI yang budiman, semoga dari waktu ke waktu, tidak hanya pergantian hari, tapi juga pergantian jam, pergantian menit, kita punya kemampuan untuk terus-menerus berubah. Mengapa demikian? Karena memang hidup ini selalu berubah. Di dunia ini tidak ada yang berhenti, semuanya bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menghadapi segala yang berubah andai kata diri kita tidak berubah? Oleh karena itu, orang-orang yang akan beruntung dalam hidup ini adalah orang yang punya semangat terus memperbaiki dirinya. Namun kadang-kadang kita terjebak oleh kerinduan kita merubah keluarga. Kalau seorang ayah ingin keluarganya berubah, kalau seorang guru ingin muridnya berubah, kalau seorang pimpinan ingin semua anggotanya berubah, kita ingin merubah orang lain. Tapi begitu banyak orang yang keinginan merubah itu tidak terrealisasi. Maka kita coba lihat 3M ini. 3M, seni di dalam melakukan perubahan. M yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau kita akan merubah sesuatu, kita tidak bisa merubah mulai dengan menuntut orang lain. Kalian ini harus mengerti keadaan mama, tahu, kepada anak. Sebetulnya terbalik. Kata anak kan, mama ini gimana? Kami kan anak-anak, umur kami baru 4 tahun. Mama yang harus ngerti dong dunia kami. Memang tidak akan bisa memberikan pengertian kepada orang lain kalau kita nggak mengerti tentang orang lain. Jadi sebelum kita menuntut siapapun, tuntutan pertama kepada diri sendiri. Kegagalan orang yang merubah orang lain adalah karena terlalu banyak menuntut dari orang lain. Saudara harus disiplin. Nah, pertanyaan itu sebelum dikemukakan kepada orang lain harus kepada dirinya. Apakah saya disiplin atau tidak? Kita ini harus menjadi ahli tahajud. Pertanyaan pertama, apakah saya ahli tahajud atau bukan? Ibda binafsik. Semuanya harus dimulai dari diri. Kalau kita tidak punya kesungguhan untuk memulai dari diri sendiri, hampir dapat dipastikan kita akan jatuh justru oleh omongan kita sendiri. Kan kegagalan para pemimpin yang jadi bahan tertawaan rakyatnya, umatnya, masyarakatnya. Kegagalan seorang ustadz yang menjadi bahan tertawaan daripada mustaminya adalah ketika tidak cocoknya antara perkataan dan perbuatan. Al-Quran sendiri menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Maka ibu, bapak, dan sahabat-sahabat serta pemirsa, kalau sekarang ada seorang ayah di sini, maka tuntutan pertama adalah diri saya sudah mulai berubah belum? Menuntut istri, menuntut anak itu nggak efektif sebelum menuntut diri. Guru, kalian ini harus benar-benar belajar. Tunggu dulu, pak gurunya sudah menuntut dirinya belum? Begitupun para menteri, para pejabat di negara mana saja, presiden apa saja, makin banyak menuntut dari orang lain tanpa diawali memulai dari dirinya. Satu, apa M-nya? Mulai dari diri sendiri. M yang kedua adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Karena besar itu adalah rangkaian dari yang kecil. Kita sebesar ini itu dari sel-sel yang kecil-kecil. Bahkan jadinya seperti ini, itu awalnya adalah cuma sperma dengan sel telur. Tiba-tiba jadi segede ini. Bukan tiba-tiba, sekian puluh tahun jadi segede ini. Nah, sayangnya kegagalan melakukan perubahan itu mikirnya gede-gede tapi tidak memulai dari yang kecil. Kita ini harus mempersatukan umat di Indonesia. Padahal dia dengan adik nggak akur, dengan ibu nggak kompak, dengan tetangga dimusuhin. Omongannya ukhuwah Islamiyah sedunia. Tidak salah perkataan itu, tapi kalau ingin efektif mulai dari kita dengan adik, dari yang kecil saja. Umat Islam itu bercinta kebersihan. Tunggu dulu, pungut itu kuntung rokok ya.
Kita menceritakan kebersihan tapi yang dekat nggak diambil. Tapi ini kan banyak sampah, kalau saya ngambil satu percuma. Nggak percuma, banyak min satu, begitu ya. Iya, nggak pernah ada yang percuma. Kecil itu menurut kita. Coba, dalam Islam di Al-Quran itu titik aja berpengaruh. Titik di bawah apa? Ba. Iseng tambah satu titik lagi, teng. Jadi iya, dinaikkan teng ke atas, jadi nun ya. Kalau satu nggak sengaja ada noda yang jatuh, jadi tak. Makanya titik berpengaruh itu. Itu titik. Maka mulai sekarang kalau kita ingin berprestasi, merubah apapun, mulai dari yang kecil-kecil saja. Ada sebuah pesantren yang akhirnya manajemennya menjadi baik, diawali dengan manajemen sendal. Bagaimana masuk masjid, sendal dirapikan dulu, supaya turun dari masjid langsung dihitung. Ternyata kalau sendal sudah balik ini, dia bisa menghemat 4 detik di dalam membalikan sendal. Iya, dihitung semua yang kecil-kecil, ditata. Ada sebuah pesantren yang kalau mau rapat, Bu, dilihat tuh wastafelnya dulu dengan komputer. Kalau wastafel kotor, komputer kotor, udahlah, nantinya juga nggak bisa peka. Karena kalau udah peka, nanti hal-hal yang akan mencelakakan mudah terlihat. Makanya marilah kita mulai latihan untuk hal-hal yang kecil kita sempurnakan. Prestasi besar adalah rangkaian prestasi kecil. Omong besar yang tidak bisa berbuat kecil. Maaf, Amerika, negara adik kuasa, justru takutnya sekarang oleh spora antraks. Kecil itu ya. Cuma kalau antrak itu sebesar kuda Nil, beda urusan ya. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun efektif kembali kepada kita. 3. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. M yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil, sendal, sepatu, ngelipet koran, terus kecil semuanya, nanti tertata, kita akan terbiasa melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, mulailah saat ini. Do it now. Kita kan biasanya nanti, sebentar lagi. Pak, ayo dong sholat. Sebentar lagi mah. Sengaja Allah menciptakan waktu agar leluasa. Padahal ketika ditanya